Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan-santriwati yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi ini kita semuanya masih bisa menyempatkan untuk ngaji di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi hujan-hujan masih bisa hadir, Bapak juga ya. Terima kasih. Baiklah, kita belajar bersama, masih melanjutkan pelajaran dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi belajar tentang adab-adab seorang murid dengan guru, demikian pula sikap guru terhadap murid. Sedikit saya ulas di bagian yang ke-6. Ayat luba min talabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfudati wa yamtakhina dhabtahu. Sebaiknya seorang guru itu selalu mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga hafalannya fi ba'dil awqat, pada sebagian waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi seorang guru di sekolah, di pesantren, dimanapun, harus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya i'adatul mahfudat, mengulang-ulang hafalannya. Wa yamtahina dhabtahum, dan juga harus menguji kecerdasannya. Jadi menguji kecerdasan itu ya diberikan ujian. Kalau hafalan diuji hafalannya, kalau pelajaran apa ya ada diberikan ujiannya. Faman ra'ahu musiban fil jawab wa lam yakhaf alaihi mafsadatal ijab syakarahu. Nah, jadi ini seorang guru ini penting sekali untuk memperhatikan kondisi murid-murid. Jika ada murid yang pintar, kemudian ketika ditanya oleh gurunya, dia mampu menjawab. Kemudian guru memahami bahwa lam yakhaf alaihi mafsadatal ijab, tidak ada kekhawatiran bahwa si murid ini akan sombong dengan bisa menjawab itu, syakarahu, maka pujilah. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan ini kepada anak. Jadi kalau ada anak yang pintar, dipuji anaknya. Masya Allah, pinter enak, punya cucu dipuji. Dengan dipuji itu, tapi tidak ada kekhawatiran dia akan menjadi sombong, maka pujilah. Tapi kalau ternyata dengan dipuji itu akan menjadi sombong, guru lebih baik nggak usah muji itu murid. Ini murid kalau dipuji nih, kelihatannya malah tambah sombong ini di hadapan teman-temannya. Atau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, kalau disanjung, dipuji malah akan menjadi sombong, maka tidak usah dipuji. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran untuk sombong, pujilah. Wasna alaihi baina ashabihi, tidak apa-apa memuji murid, salah seorang murid yang memang memiliki keunggulan, kecerdasan, di hadapan teman-temannya dipuji itu tidak apa-apa. Tujuannya liyab asahu wa iyyahum alal istihadi fit talabil azdian. Tujuannya untuk memberikan motivasi, membangkitkan semangat belajar supaya tertarik, ingin meniru kayak anak itu pinter. Nah, jadi guru itu memuji atau menyanjung seorang murid yang dia mampu menjawab pertanyaan atau mampu menjelaskan pelajaran atau pintar lah ya. Tidak ada kekhawatiran sombong pada itu murid, maka pujilah. Justru dengan memberi pujian itu
Tujuannya memberi motivasi gitu. Liyab asahu, membangkitkan motivasinya alal ijtihadi fi thalabil ilmi, untuk semakin bersungguh-sungguh lagi dalam belajar ilmu. Wa man ra'ahu muqassiran. Nah, sekarang kalau mendapati ada murid yang muqassir. Muqassir itu memiliki kekurangan ya. Memiliki kekurangan itu umpamanya dia kok lambat ya menangkap pelajarannya, istilahnya bodoh, atau ada kekurangan lah di dalam mengikuti pelajaran ini. Kemudian walam yakhaf nufurahu, dan tidak ada kekhawatiran untuk lari jika ditegur, maka tegurlah. Ini kok nggak bisa terus ini, kenapa? Nggak belajar apa atau bagaimana? Atau ada anak murid yang suka telat-telat, tegur. Jika menurut keyakinan itu guru, ini kalau ditegur dia nggak lari kok gitu, maka tegurlah. Tujuannya apa? Sama, waharidi ala ulul himma, untuk memberikan semangat lebih bagus lagi. Ayo jangan sering telat umpamanya. Ayo belajar biar bisa. Jadi tidak salah guru menegur, itu tidak salah. Asalkan tadi guru memahami bahwa ini murid ini tidak mutungan kira-kira ya. Murid ini tidak mutungan, tidak suka pundungan. Nah, tidak apa-apa ditegur itu. Tujuannya untuk memberikan semangat dan sekaligus juga untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya, bahwa istilahnya misalkan ya telat itu nggak bagus. Oh ternyata kan murid yang lain mikir, oh ternyata Pak Ustadz marah juga itu. Ada yang telat dimarahi, sehingga yang lain kan takut kalau kena marahnya guru. Nah, itu sehingga dia bersungguh-sungguh untuk tidak telat. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam ya. Jadi intinya yang keenam itu sikap seorang guru ya, boleh memuji murid dan boleh menegur murid, nah, dengan tujuannya untuk memotivasi atau untuk memberikan semangat ya. Kan murid juga kalau dipuji kan senang juga ya, asalkan tidak memunculkan rasa sombong. Sekarang yang ketujuh, wasabi, yang ketujuh, ini kelanjutan dari sebelumnya ya, ada 14, ini kita masuk ke 7. Annahu idza salaka talibu fit tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu aw ma yahtamilu taqatun. Hendaklah guru juga memahami kemampuan murid. Jangan sampai memberikan ilmu itu di luar kemampuannya ya. Jadi jangan sampai ma yahtamilu taqah, jadi di luar batas kemampuannya. Jadi harus bisa memahami. Kalau ngajar SD ya maka berbicara dengan akalnya anak SD. Jangan SD yang kita ajar tapi diberikan tentang pelajaran mahasiswa. Itu nggak nyambung nanti. Terlalu berat ya. Jadi tokoh berat. Jadi jangan memberikan pelajaran yang ia tidak mampu. Wa khafahu sayhu dajarahu awsahu birifki binafsihi, atau jika guru merasa khawatir si murid itu menjadi bosan ya, jadi ada kalanya murid itu bosan mengikuti satu pelajaran tertentu, maka hendaklah awsahu birifki binafsihi, guru itu memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang kepada si murid yang nampak itu mulai bosan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munbata la ardan qata'a wa la dhahara abqa. Sesungguhnya sesuatu yang terputus itu la ardon qata'a, maka dia tidak mampu berjalan lagi dan dia tidak bisa ditunggangi lagi. Ini contoh kasusnya unta ya. Jadi unta itu kan menjadi kendaraan ya. Nah jadi kalau orang punya unta dulu di Arab ya,
Di Arab itu punya unta dijadikan untuk alat transportasi kendaraan. Karena dia ingin memacu dengan cepat umpamanya ya. Jarak yang harusnya ditempuh 1 jam itu ya 50 kilometer umpamanya 1 jam. Ini ingin lebih cepat lagi sampai, jadi jangan sampai 1 jam, ingin setengah jam. Akhirnya itu unta dipacu, lari, ngebut, dan ternyata berhasil. Bisa berjalan 30 menit. Yang umumnya kendaraan unta itu umpamanya 60 menit, ini dicepat diperpacu menjadi 30 menit. Kan lebih cepat tuh perjalanannya. Satu sisi kelihatannya bagus. Tapi justru di sisi yang lain itu malah merugikan. Kenapa merugikan? Karena menjadi la'ardon koto'a. Nah, dia tidak bisa lagi dipakai jalan. Itu unta kelelahan, capek. Kalau unta itu kalau sudah kecapean Bu, itu nanti seperti tidur, dibangunkan nggak mau bangun. Karena saking keselnya. Jadi ketika si pengendara atau si pemilik unta ingin melanjutkan ya, berkendaraannya, malah nggak jadi, nggak bisa. Karena untanya bisa jadi sakit. Ketika sakit malah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Wala dhahron abqa, dan kemudian itu unta tidak bisa ditunggangi lagi untuk melanjutkan kendaraannya. Nah ini Nabi mengatakan begitu, tujuannya adalah untuk menjadikan pelajaran bahwa orang dalam belajar pun tidak bisa diporsil. Ingin cepat pintar, yang kapasitas ya kemampuan dia itu per hari belajar itu umpamanya 1 jam, umpamanya kemampuan dia itu per hari 1 jam. Tapi dipaksakan ingin cepat pintar 1 hari 10 jam. Bisa jadi berhasil di hari pertama, tapi besok kan jatuh sakit. Ketika sakit, seminggu, 1 bulan malah nggak belajar lagi, kan rugi. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Diukur kemampuannya itu seperti apa. Wa yahmiluhu 'alal inati wal iktisadi fil ijtihad. Sehingga harus mengajarkan ketenangan. Tenang, jangan gerusak-gerusu kalau lagi belajar. Waqtisadil fil ijtihad, harus ekonomis. Ekonomis itu ya tadi ya bisa menempatkan ya. Jadi kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja, dan yang lain-lainnya. Nah ini yang harus diperhatikan di nomor 7 itu adalah supaya mengukur kemampuan ya seseorang. Wa in istatharahu man la ya'rifu halahu fil fahmi wal hifdhi fi qiraati fannin aw kitabin lam yusir alaihi bi syai'in hatta yujarriba dihnahu wa yu'lama halahu. Kalau ada seorang murid yang datang kepada guru, misalkan si murid bilang, Pak Ustadz, saya ingin belajar sama Pak Ustadz, ingin belajar ilmu balaghah. Jadi dia minta ingin belajar ilmu balaghah. Nah, itu guru belum tahu siapa orang ini. Baru pertama kali ketemu, tiba-tiba minta ingin belajar ilmu balaghah. Jangan langsung, oh iya bagus belajar ilmu balaghah. Sebelum dicek dulu kemampuannya. Kan ilmu balaghah itu sudah tinggi. Membaca Quran saja belum bisa, bahasa Arab dasar saja belum paham, kok tiba-tiba ingin minta belajar ilmu balaghah. Yang si guru itu belum mengetahui kemampuannya, kita cek dulu. Kok sudah ingin belajar ilmu balaghah? Sudah pernah belajar jurmiyah belum? Sudah belajar tasrifnya belum? Jadi jangan melompat. Walaupun ada seseorang murid ingin belajar yang lebih tinggi, guru jangan langsung mengiyakan, oke, baik, bagus ini kamu ingin belajar balaghah. Kita cek dulu kemampuan dia itu di mana nih posisinya. Karena orang belajar balaghah kan ilmunya sudah tinggi tuh, yang dasarnya sudah paham dulu. Maka seorang guru lam yusir alaihi bisyai'in, tidak perlu
memenuhi keinginan si murid itu. Kan ingin belajar Pak Ustadz, masa nggak perlu dipenuhi? Bukan tidak dipenuhinya, tapi guru itu Ustadz harus paham dulu kemampuan dia itu di mana gitu letaknya. Misalkan Bapak Ibu datang pada guru, Pak Ustadz saya ingin belajar baca kitab tafsir yang diajarkan sama Pak Ustadz. Gitu. Kalau ingin belajar baca kitabnya langsung, padahal Bapak Ibu umpamanya belum bisa baca Quran, wah berat itu. Nanti baca kitab tafsirnya yang masih bahasa Arab yang gundul, itu terlalu berat. Gitu. Maka nanti dilihat dulu kemampuannya. Oh ini ibu kemampuannya begini-begini, berarti bagus belajarnya. Tapi mungkin saya sarankan jangan langsung belajar tafsirnya dulu. Jadi nanti belajarnya ininya dulu. Nah, jadi seperti itu. Fa'in lam yahtamil halu ta'khira asyara alaihi bi kitabis sahlin minal fanil matlub. Jika menurut guru itu kemampuan murid ini kayaknya belum pas ini kalau langsung belajar balaghah. Maka guru tetap nanti akan mengajarkan ilmu balaghah itu, tapi dengan mengajarkan dulu bi kitabin sahlin, dengan kitab yang mudah. Jadi ajari dulu dengan kitab-kitab yang mudah, minal fanni, dari satu ilmu. Karena di dalam konsep belajar itu, memang konsepnya itu belajar itu dari yang mudah dulu. Jangan belajar itu dari yang sulit dulu. Jadi yang mudah dulu, bertahap. Ya, jadi belajar kitab pun begitu. Belajar kitab yang mudah-mudah dulu, barulah kemudian kepada yang lebih tinggi lagi. Seperti di sini di pondok kita belajar kitab Bulughul Maram. Itu mudah, Bulughul Maram. Jadi jangan langsung lompat ingin belajar syarahnya kitab Bukhari atau membaca kitab Fathul Bari. Ustaz, saya ingin belajar baca kitab Fathul Bari, ingin belajar kitab syarahnya Muslim An-Nawawi. Jangan terlalu ketinggian, belajar dulu yang dasar-dasarnya dulu. Nah, gitu. Jadi itu namanya sesuai ya dengan tokoh kemampuannya. Yang keberapa itu Bapak Ibu? 7 ya. Nah, sekarang yang ke-8. Wasaminu, yang ke-8. Alla yudkhira li talabati tafdila ba'dihim ala ba'din indahu fi mawaddatin wa'tina'in ma'at taswihim fi sifatin min sinnin au fadilatin au tahsilin au diyanatin. Seorang guru seharusnya tidak boleh mengunggulkan kepada salah satu murid yang murid itu memiliki kemampuan yang sama. Ya, jadi jangan memuji kepada seorang saja padahal mereka memiliki kemampuan yang sama. Kalau di sekolah itu suka disebut apa itu? Guru yang memberi perhatian khusus kepada seorang itu? Pilih kasih. Nah, gitu. Jadi guru itu jangan pilih kasih. Wong kemampuannya sama kok. Memiliki kemampuan yang sama, ma'at tasawihim fis sifat minas sinni, umurnya juga sama, au fadilatin, fadilahnya juga sama, tahsilin, dapatkan ilmunya juga sama. Jadi umpamanya ya, ada murid sama-sama baca Qur'annya bagus, sama-sama bahasa Arabnya bagus, kok yang sering dipuji hanya si A saja, itu jangan itu. Jadi kalau seorang guru ya Bapak Ibu, siapapun yang menjadi guru, nah itu harus memperlakukan sama kepada semua muridnya. Jika paham ada yang memiliki kemampuan yang sama itu kan tidak hanya satu orang. Jadi tadi istilahnya jangan pilih kasih. Kenapa? Karena jika hal itu dilakukan oleh guru, fa inna dzalika mimma yuhasu sadra wa yanfirul qalbu. Itu akan menjadikan kegelisahan bagi murid yang lainnya. Ya. Iri tangge.
Lah kok kayak sering dipuji sama Pak Ustadz, aku kok nggak pernah dipuji, padahal aku juga sama, PJE ya apik gitu umpamanya. Itu akan mengakibatkan kegelisahan bagi murid yang lainnya. Wayan firul qalb, dan juga bisa menjadikan hati lari dari guru. Akhirnya kan jadi nggak suka kepada guru itu. Pak Guru selalu memujinya si A terus, aku nggak pernah dipuji. Padahal aku juga. Nah kan kalau kita melihat Bu ya, ada anak TK, anak SD kan suka ngadu gitu. Bu gurunya pilih kasih, aku nggak pernah dianu. Nah gitu. Nah maka sebaiknya kalau jadi guru ya ini Mbak Bina ya mau jadi guru PAUD, nah itu cara mengkondisikan murid ya begitu. Jadi jangan memuji satu orang terus, tapi semuanya berusaha dirangkul, apalagi mereka memiliki kemampuan yang sama. Wa in kana ba'duhum aksara tahsilan wa asada ijtihadan wa asana adaban fa adkharu ikramahu wa tabdilahu wa bayana anna ziyadata ikramahu litilkal asbab fala ba'sa dalik. Tapi jika ada satu orang murid atau ada dua orang murid yang memiliki keunggulan di atas rata-rata murid yang lainnya, boleh, itu boleh. Ya. Karena umpamanya aksara tahsilan, ilmunya itu bagus. Ya. Ilmunya bagus. Kemudian wa ahsanu adaban, adabnya bagus. Kan kadang-kala guru juga menyebut begini, bukan sama sekali nggak boleh memuji murid ya. Ya Masya Allah, ini anak ini rajin sekali nih, selalu tepat waktu ya. Coba PR-nya anak-anak dibuka, lalu ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Bahkan kebanyakan tidak mengerjakan. Ada satu orang yang selalu rajin mengerjakan PR, kan dipuji, nggak apa-apa. Ya. Nah ini bagus ya, ini PR-nya dikerjakan tepat waktu. Itu memuji. Di antara sebagian yang memang tidak melakukannya, boleh itu. Fala baksa, tidak mengapa. Ya, itu untuk memberi contoh. Tapi tadi kalau ada beberapa yang mengerjakan PR-nya sama, kok yang disebutnya selalu si A saja, itu yang nggak boleh. Kemampuannya sama, tapi yang selalu disebut hanya si A saja, itu yang nggak boleh. Ya, dalam ya, adabnya ini seorang alim ketika mengajar. Kenapa boleh memuji tadi yang memiliki aksara tahsilan, memiliki keunggulan yang plus ya, ilmunya, adabnya. Karena li'annahu yunsatu wa yub'asu 'ala tisofi bitilka sifat, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan, untuk memotivasi yang lainnya yang belum mengerjakan PR kan supaya termotivasi. Ayo nak ya, PR-nya dikerjakan, besok-besok kalau ada PR tolong dikerjakan lagi. Kalau di pesantren suruh baca kitab, lah kok enggak disiapkan baca kitabnya. Terus ada yang punya persiapan. Nah, seperti yang ini ya. Itu sudah bagus, sudah disiapkan. Nanti tolong yang lainnya mempersiapkan. Nah, jadi begitu. Jadi itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan selalu guru itu yang disalahkan pula ya. Seperti kasus beberapa kisah ya, peristiwa ada guru menegur muridnya, bapaknya marah, walinya marah. Itu juga tidak boleh begitu pula ya, kasihan lah bu guru, pak guru. Udah capek mengajar, cuman sekedar mengingatkan, nak jangan naik-naik. Anaknya merasa tersinggung, lapor kepada orang tuanya, bapak ibunya, aku dimarahi sama bu guru, padahal cuman persoalannya sepele. Bapak ibunya terpancing, langsung ikut emosi, marah kepada gurunya. Padahal tanya dulu kenapa ya, peristiwanya kok anaknya mengadu begini, sebenarnya bagaimana. Nanti tanya ke guru yang lain, jangan langsung memfitnah, menuduh yang bukan-bukan kepada guru itu. Ya. Nah, jadi kita sebagai para wali, sebagai dari orang tua yang punya anak, cucu yang sedang sekolah, juga lebih bijak lagi. Karena guru punya hak tadi, punya hak mengingatkan juga, punya hak untuk menegur. Walaupun tadi guru juga harus terus belajar di dalam cara memahami psikologi anak didiknya. Wa kadzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi aw yuakhiru an naubatihi illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu ala mura'ata maslahati naubati. Tidak boleh pula
untuk setoran hafalan mendahulukan yang satu atas yang lain atau mengakhirkan yang satu atas yang lain. Umpamanya mau setoran nih, setoran hafalan. Si A mau maju, kata gurunya, kamu pun nanti aja nanti. Ayo Bebe dulu sini, itu nggak boleh. Ya, ya sesuai dengan urutannya. Kan biasanya kalau ngaji di pesantren tuh, kalau mau setoran kan urutan tuh langsung berbaris gitu. Kalau umpamanya mau setoran A, B, C, itu D sudah ngantri dari depan ke belakang. Terus gurunya bilang yang si sini mas, maju kamu duluan sini umpamanya. Nah, kasihan yang sudah ngantri si A, si B, si C itu. Jadi nggak boleh ya mendahulukan ya, setoran kepada salah satu dan mengakhirkan kepada yang lainnya. Kecuali ya boleh saja yang sudah ngantri ABC lalu si A dipanggil, sini mas, kamu duluan sini. Nah, ada kepentingannya. Illa idza ra'at fi dzalika maslahatan, kecuali ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Misalkan ya, si guru punya kepentingan kepada si E yang ngantrinya jauh di belakang itu. Karena si E ini kebetulan mau dimintai tolong, Mas, nanti tolong ya ke rumah sakit karena ini ada santrinya yang sakit. Nah, dia harus segera ke rumah sakit. Kan kalau ngantrinya kejauhan, waktunya keburu kesiangan. Sehingga dipanggil lagi, sini mas. Padahal dia ngantrinya paling jauh. Nah, itu boleh ya, sesuai dengan kemaslahatannya. Atau umpamanya ada santri yang sudah bilang, Pak Ustadz, saya kalau setoran bisa didahulukan, bisa enggak ya? Kebetulan ini saya harus nengok ibu saya sakit umpamanya, sehingga saya ingin setoran dulu dan ingin pulangnya lebih cepat. Kebetulan teman-temannya kan pada gasi itu sudah ngantri setorannya, dia ada di belakang. Karena gurunya paham, hanya dipanggil dulu, sini mbak, maju, nah, sini. Nah, lalu langsunglah maju diurutkan di paling depan. Monggo setoran dulu sebelum pulang. Karena ada kemaslahatan. Dia harus segera menengok ibunya ya. Atau apalah ya. Itu kalau di sini pokoknya ini Pak Ustadz saya ada kuliah pagi harus segera ya setoran dulu maka didahulukan gitu. Itu boleh saja ya. Tapi kalau nggak ada kepentingannya nggak boleh ya. Jadi yang sudah sesuai antrian yaitu harus diurutkan sesuai dengan antriannya. At-tasi'u yang ke-9. Ayyatawaddada lihadirihim wa yadhkuru ghaibihim bi khairin wa husnis sana'i wa ayyulama asma'ahum wa ansabahum wa muadabatahum wa usuluhum wa yuksiru lahum ad-du'a bis salah. Ya, sebaiknya seorang guru ya. Jadi sebaiknya seorang guru pun bisa menunjukkan kasih sayang kepada yang hadir ya. Jadi memberikan kasih sayang kepada yang hadir dan juga memberikan perhatian kepada yang gaib, yang tidak hadir. Kan ditanya, ini mas yang ini kemana ya, kok nggak kelihatan? Biasanya ngaji, itu bapak yang biasa duduk di pojok, kok sekarang nggak ada ya, padahal biasanya kalau ngaji, beliau biasa duduk di pojok. Nah, itu nanti ditanyakan. Sehingga ingin tahu, ibu yang ini mana ya, kok nggak kelihatan, padahal biasanya kalau pengajian Paing Wage ada, sekarang kok nggak ada. Nah, gitu. Nah, jadi itu tetap menjadi perhatian oleh gurunya, wayad guru ghaibahum. Dan berusaha juga ayu lama asmahum, untuk tahu namanya. Ibu ini namanya sinten ge, bapak siapa, ini mbaknya yang ini siapa namanya. Jadi akan bagus sekali kalau guru itu sampai paham nama murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya lebih akrab. Kalau sudah kenal lama kan lebih akrab lagi. Ya, bagusnya itu. Tapi kalau santrinya 100 berarti gurunya harus hafal 100 nama. Nah, ngajar di kampus, muridnya banyak, beberapa kelas 100 lebih 100 ya. Ya sulit juga untuk hafal ya, tapi paling tidak berusaha
menyapa, karena kalau mengingat ya semua nama-nama ya guru juga kerepotan, tapi paling tidak ada paham ya. Sehingga kalau dalam bab sholat pun Bapak ya, kalau menjadi imam sholat Pak ya, itu sunnahnya Nabi setelah selesai salam itu imam itu kan menghadapnya ke makmum ya. Imam itu menghadapnya ke makmum. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu Nabi biasa begitu kan, nanti nengokin sahabatnya mana yang sholat. Sehingga ketika ada sahabat yang tidak sholat, ini kok sudah beberapa hari nggak kelihatan ya. Kemana ini? Apa jangan-jangan sakit? Kan jadi menjadi perhatian imam, jadi perhatian pimpinan. Oh ternyata Bapak Fulan itu sakit toh. Biasanya ada sholat kan. Nah, tapi kalau si imam itu setelah mimpin sholat ya menghadap ke kiblat saja, nggak tengok itu jamaah, itu bahasa lain sebutnya sombong. Jadi jangan begitu. Sunnahnya itu justru dalam berzikir itu menghadap ke makmum, kepada jamaah. Salah satunya tadi hikmahnya untuk mengetahui, memahami siapa yang hadir sholat jamaah hari ini, siapa yang tidak. Ketika tidaknya pun, bisa jadi kan akan ditanya nih, sakit apa enggak? Oh ternyata dengar, sakit Pak Ustadz. Oh ternyata sakit. Kan Ustadz itu, imam itu bisa ikut mendoakan. Nah sehingga wa yaksirul lahum ad-du'a bisilah, sehingga ya guru atau si imam itu membacakan doa untuk muridnya yang sakit. Bapak Ibu, kebetulan kok teman kita nih jamaah pengajian yang biasa di sini baru gerah sudah beberapa hari ini. Mari kita doakan, kan ada kebaikan. Tapi kalau si guru itu nggak perhatian kan nggak ikut mendoakan. Jadi kan didoakan. Nah itulah pentingnya seorang guru juga untuk selalu memberikan perhatian baik kepada yang hadir atau kepada yang tidak hadir. Jadi yang tidak hadir pun tetap ditanyakan. Ini istilahnya nopo di karuke Bu ya. Nah, itu ini kemana ndak hadir, ndak nampak. Gitu. Yang berikutnya wal ashiru, yang ke-10 ayyata'ahada as-sayhu aidan ma yu'amilu ba'duhum ba'dun. Hendaklah memberikan perhatian di dalam hal muamalahnya, seperti min ibsa'is salam, mengucapkan salam. Jadi guru harus mengingatkan murid-murid, biasakan ucapkan salam ya. Kalau ketemu guru, ucapkan salam. Ketemu siapapun ya, orang tua. Kalau kita di masyarakat kan minimal menyapa ya, menganggukkan apa itu kepala atau dengan bahasa masing-masing, kula nuwun, nyun sewu, derek langkung. Itu bahasa punten gitu, sampurasun. Nah, jadi dengan bahasa-bahasa lokal itu sudah menunjukkan adab. Lebih bagus lagi dengan mengucapkan salam. Jadi guru pun harus selalu membimbing murid-muridnya, membiasakan itu berakhlak baik di dalam bab muamalahnya. Jadi min ibsa'i salam, membiasakan untuk mengucapkan salam, wa husni takhatibi fil kalam, untuk mengingatkan cara bicara ya. Jadi kalau melihat ada muridnya yang teriak-teriak umpamanya, nanti kita ingatkan. Kalau seperti itu kok kurang pas ya Mbak ya. Baiknya mungkin jangan teriak-teriak. Ya nanti dikurangi Mas ya. Kalau gojekannya jangan sampai berlebihan, itu nggak bagus. Jadi si guru tetap mendampingi, mengingatkan dalam takhotabu fil kalam, di dalam si murid itu berbicara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga selalu mengingatkan supaya saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi kalau ada temannya yang perlu dibantu, dibantu ya. Gitu. Kebetulan temannya nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil pas sekolah. Nanti kan tanya dengan teman sebelah, ibu bawa pulpen lagi nggak? Mbak bawa pulpen nggak? Nah, nanti pinjam ya. Gitu. Oh iya monggo, kan sama-sama ini kan memberikan pinjaman pulpen untuk kebaikan sedang belajar ilmu kan bagus. Gitu.
Ada kalanya kan di sekolah begitu tuh. Aduh kelupaan. Ini pas bagian pelajaran menggambar, nah nggak bawa penggaris kan ada yang begitu tuh kalau anak SD. Nah, lalu kemudian temannya tahu tuh dan kebetulan dia bawa 2 penggaris. Oh ini saya bawa 2 penggaris. Nah, monggo dipinjami gitu. Ada yang HP-nya rusak, ada yang punya 2 dipinjami ya. Atau ya apalah gitu. Jadi saling mengingatkan dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa 'ala ma hum bisaddihi, dan juga supaya membuat satu ikatan ya. Jadi antara guru dengan murid itu memiliki ikatan yang kuat ya. Yu'allimuhum masaliha dinahum li muamalati lillahi subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuhum masaliha dunyahum li muamalati nas litaqammula lahum fadilatil halataini. Jadi guru itu selalu mengajarkan murid di dalam kemaslahatan agamanya lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengajarkan, mengingatkan karena Allah. Dan juga mengajarkan tentang kemaslahatan dunianya. Yang tentu untuk menyempurnakan fadilah halataini, 2 keadaan yang dimaksud adalah dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya guru itu ingin menghantarkan murid-muridnya itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan yang paling besar bagi seorang guru kalau melihat murid-muridnya sukses, baik dunianya dan juga baik akhiratnya. Itulah sikap guru yang semestinya begitu ya. Sehingga kita menjadi murid pun juga harus selalu mendoakan guru-guru kita, guru yang telah memberikan ilmu walaupun cuma 1 huruf, kita menjadi tercerahkan dengan ilmu dari guru. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, jam 6 lebih 20 menit saya kira cukup dulu. Mungkin ini anak-anak santri ada yang mau kuliah, di Bapak Ibu mungkin ada aktivitas yang lainnya. Lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mohon diagendakan gitu Bapak gitu. Itu setiap Kamis Pahing dan Wage. Monggo, terima kasih. Demikian, insya Allah kita lanjutkan kalau Kamis Wage nanti jadwal rutinnya saya, nanti yang Kamis Pahing nanti gantian gitu Ustadznya. Insya Allah pada Kamis Wage berikutnya kita melanjutkan membaca kitab Adabul Alim, baru sampai yang ke-10, nanti sampai ada 14 ya. Jadi insya Allah 4 poin lagi kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.